Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video survei lalu lintas pada simpang Apil dan simpang biasa untuk melengkapi nilai UAS survei lalu lintas. Lokasi survei yang kami ambil untuk simpang Apil yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, tepatnya di Monumen HKSN, dan untuk simpang biasa terletak di Jalan Palapan, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT. Untuk persimpangan Apil dan persimpangan biasa memiliki sebuah perbedaan, yaitu simpang Apil mengatur lalu lintas dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder, dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Simpang Apil juga digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk persimpangan biasa adalah area pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih.
Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Johan Alponsius Chandra dengan NIM 2123716510. Saya akan mempresentasikan hasil survei lalu lintas kami pada simpang. Yang pertama, kita akan membuat sheet baru dan kita input data sesuai fase, yaitu fase C, fase D, fase A, dan fase B. Lalu di mana KR adalah jumlah dari kendaraan golongan 2 sampai dengan 5A pada jam puncak. Yang berikut yaitu KS. KS sendiri adalah jumlah dari kendaraan golongan 5A sampai dengan 7C pada jam puncak. Oke, yang berikut yaitu SM. SM sendiri adalah jumlah dari golongan 1 pada jam puncak. Oke, lalu dihitung jumlah dan totalnya, sehingga MP sama dengan 1, KS sama dengan 1,8, dan SM sama dengan 0,2 diambil dari materi. Pendekatan C dan pendekatan A merupakan jalur minor, sedangkan pendekatan B dan pendekatan D itu adalah merupakan jalan mayor. Nah, untuk kolom kendaraan per jam, itu diinput dari tabel sebelum. Untuk kolom keempat SMP per jam itu diperoleh dari hasil kali antara kolom 3 kendaraan per jam dikali dengan komposisi lalu lintas dikali MP, baik untuk jenis mobil, penumpang atau MP, ke kendaraan sedang atau KS, dan SM atau sepeda motor. Masuk kepada perhitungan BKI. Nah, pada perhitungan BKI kita sum dari kendaraan dari golongan 2 sampai dengan golongan 5A pada jam puncak. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk KS, SM, dan juga KTB pada arah lurus dan arah belok kanan. Oke, yang berikut untuk KSMP kita melakukan koefisien X total kendaraan dari masing-masing arah, baik dari BKI lurus maupun BKA. Oke, untuk total jalan minor, jumlahkan Q total dari pendekatan A dan juga pendekatan C. Lalu setelah itu untuk mayor QMA kita jumlahkan Q total pada pendekatan B dan juga Q total pada pendekatan D. Lalu kita input data lebar simpang A, simpang B, dan C yang telah diukur sebelumnya. Untuk detail tundaan lalu lintas simpang, rumus yang kita pakai adalah 1,0504 dibagi dengan 0,2742 dikurang dengan 0,2042 dikali dengan derajat kejenuhan dikurang dengan 1 dikurang lagi dengan derajat kejenuhan dipangkatkan 2. Oke. Nah, setelah itu untuk tundaan lalu lintas jalan mayor itu didapat dengan rumus 1,0503 dibagi dengan 0,346 dikurang dengan 0,246 dikali dengan derajat kejenuhan. Oke, lalu dikurang dengan 1 dikurang derajat kejenuhan pangkat 1,8. Nah, setelah itu untuk tundaan lalu lintas jalan minor, rumus yang kita pakai adalah
Q total pada QB dikali dengan total jalan minor KMI SMP per jam dikurang dengan QMA SMP per jam dikali dengan tundaan lalu lintas simpang lalu dibagi dengan tundaan lalu lintas jalan mayor. Oke. Setelah itu untuk tundaan geometri simpang karena derajat kejenuhan lebih kecil dari 1, maka gunakan rumus sesuai modul. Nah, nilai TG lebih besar dari 4 karena rasio belokan pada simpang Palapa memiliki angka yang cukup besar, yaitu 0,38 meskipun derajat kejenuhannya kecil, yaitu sama dengan 0,70. Oke. Untuk tundaan simpang didapat dari tundaan lalu lintas simpang ditambah dengan tundaan geometri simpang. Oke, untuk kisaran peluang pada PA persen dapat dilihat pada materi, sehingga angka yang kami ambil yaitu 40,2689 dan juga 19,8111. Oke, dan untuk kesimpulan simpang biasa yang kami dapat dari survei lalu lintas kami, berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang biasa di Jalan Palapa Naikoten 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas total yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas jalan, sehingga derajat kejenuhan di bawah angka 1. Maka simpang pada jalan ini masih layak digunakan dan tidak perlu adanya perubahan. Untuk simpang apil, kita masukkan data yang didapat dari survei dan data geometrik. Oke, untuk data Q SKR per jam untuk jumlah kendaraan pada jam puncak pada arah kiri ditambah dengan jumlah arah kendaraan pada arah kanan ditambah dengan jumlah arah lurus. Lakukanlah hal yang sama untuk arah selatan dan juga arah barat. Oke, setelah itu masukkanlah data lebar jalan yang didapat dari pengukuran di lapangan untuk arah selatan dan barat. Oke, untuk LE itu didapat dari lebar jalan dibagi 2. Nah, untuk data LKBR, PKBR, VKBR, LKDT, VKDT, LPK, PPK itu didapat dari hasil survei kami di lapangan. Oke, untuk waktu siklus pada 3 lampu merah yang kami lakukan survei dan data yang kami dapat adalah seperti pada gambar. Untuk nilai KKR terlindung diambil dari nilai kendaraan per jam dikali EKRP. Nah, untuk KKB jumlah kendaraan KB pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. Setelah itu untuk KKB terlindung KKB kendaraan per jam dikali EKRP untuk arah selatan, utara, dan barat. Nah, untuk QSM itu diambil dari jumlah total SM pada jam puncak arah selatan, utara, dan juga arah barat. Nah, untuk QSM terlindung yaitu didapat dari rumus SM di QSM kendaraan per jam dikali dengan EKRP. Oke.
dan setelah itu untuk total arus kendaraan bermotor atau KKBM, jumlah KBM pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. Nah, untuk KKBM terlindung, untuk KKBM terlindung, terlindung KKR ditambah dengan terlindung KKB ditambah dengan terlindung KSM. Lalu lakukanlah hal yang sama untuk arah selatan, utara, dan juga arah barat. Kita lanjut untuk rasio belok kiri. Untuk rasio belok kiri, kita ambil dari terlindung belok kiri pada KKBM dibagi dengan total terlindung KKBM. Nah, untuk rasio belok kanan, rasio belok kanan atau RBKA itu sama dengan didapat dari rumus BKA terlindung pada KKBM dibagi dengan total terlindung KKBM. Nah, lakukanlah hal yang sama untuk RBKI, RBKA, dan juga untuk pada arah utara, selatan, dan juga arah barat. Untuk rasio belok kanan atau RBKA itu sama dengan didapat dari rumus BKA terlindung pada KKBM dibagi dengan total terlindung KKBM. Nah, lakukanlah hal yang sama untuk RBKI, RBKA, dan juga untuk pada arah utara, selatan, dan juga arah barat. Untuk KKTB atau arus kendaraan tak bermotor itu didapat dari jumlah kendaraan tak bermotor pada jam puncak arah selatan, utara, dan juga barat. Untuk rasio kendaraan tak bermotor yaitu total kendaraan tak bermotor dibagi dengan total terlindung di KBM pada arah selatan, utara, dan juga arah barat. Mendapatkan nilai FUK dan FHS, kita lanjut kepada perhitungan FP. FP didapat dari LPK utara, dapat dari itu utara dikali dengan LPK utara dibagi waktu lampu hijau, lalu dikali lagi dengan waktu lampu hijau. Lakukanlah perhitungan yang sama dengan rumus yang sama juga, disesuaikan untuk arah selatan dan juga arah barat. Setelah itu untuk SBKI, SBKI didapat dari 1 dikurang RBKI dikali 0,16. Rumus digunakan untuk semua arah, yaitu arah selatan dan juga arah barat. Nah, untuk arah arus jenuh, untuk rasio arus, kita menggunakan rumus arus lalu lintas Q dibagi dengan S. Setelah itu untuk rasio fase, untuk rasio fase, rasio fase didapat dari rasio arus dibagi dengan rasio arus arah utara ditambah dengan rasio arus arah selatan ditambah dengan rasio arus arah barat, dan juga dilakukan pada arah berikutnya. Setelah itu untuk kapasitas C, untuk kapasitas C didapat dari S dikali waktu hijau dibagi dengan total waktu kuning, hijau, dan juga merah. Dan untuk derajat kejenuhan, derajat kejenuhan sendiri didapat dari arus lalu lintas Q dibagi dengan kapasitas atau C.
dan juga setelah itu untuk NQ1. Oke. NQ1 untuk rumus NQ1 0,25 dikali dengan total waktu hijau lalu ditambah dengan waktu kuning ditambah waktu merah dikali dengan derajat kejenuhan dikali 1 ditambah dengan SQRT dikali dengan DT. Derajat kejenuhan dipangkatkan 2 lalu ditambah dengan 8 dikali dengan derajat kejenuhan dikurang 0,5 lalu dibagi dengan total waktu hijau ditambah kuning ditambah merah. Oke, dan setelah itu dilakukan juga pada arah selatan dan juga arah barat. Oke. Setelah itu untuk NQ2, kalau NQ2 itu didapat dari total waktu hijau ditambah kuning ditambah merah dan dikali dengan 1 dikurang dengan waktu hijau dibagi dengan total waktu hijau ditambah kuning ditambah merah dibagi lagi dengan 1 dikurang waktu hijau dibagi dengan total waktu hijau ditambah kuning dan ditambah merah dan juga dikali dengan derajat kejenuhannya. Nah, setelah itu untuk nilai NQ sendiri didapat dari NQ1 ditambah dengan NQ2 baik untuk arah utara, selatan dan juga arah barat. Nah, setelah itu untuk NQ max itu tidak ada rumus langsung dan langsung ada angka yang diambil dari nilai NQ yang ada pada tabel di materi. Oke, untuk panjang PA sendiri didapat dari nilai NQ dikali dengan 20 dibagi dengan 6,25 untuk arah utara dan juga NQ dikali dengan 20 dibagi dengan 7,85 untuk arah selatan dan juga NQ dikali 20 dibagi dengan 6,8 yaitu untuk arah barat. Oke, setelah itu untuk rasio kendaraan terhenti atau RKH itu didapat dari 0,9 dikali dengan 0,9 dikali dengan NQ dibagi dengan Q arus lalu lintas dikali dengan total waktu hijau ditambah kuning ditambah merah dikali dengan 3600. Nah, lakukan itu pada arah utara, selatan dan juga arah barat. Oke. Nah, setelah itu untuk NKH sendiri arus lalu lintas dikali dengan rasio kendaraan terhenti atau RKH. Nah, dilakukan juga pada arah utara, selatan dan juga arah barat. Oke, setelah itu untuk tundaan lalu lintas, tundaan lalu lintas rata-rata atau TL yaitu dengan rumus waktu total hijau ditambah kuning ditambah merah dikali dengan 0,5 dikali 1 kurang waktu hijau per atau dibagi dengan waktu total warna kuning, hijau dan merah dipangkatkan 2 lalu dibagi lagi dengan 1 dikurang waktu hijau dibagi waktu total hijau arah waktu hijau kuning ditambah merah dikali dengan derajat kejenuhan lalu ditambah lagi dengan NQ dikali dengan 3600 dibagi dengan waktu total hijau kuning ditambah dengan merah baik untuk arah selatan, barat maupun selatan. Setelah itu untuk keadaan geometrik rata-rata atau TG
Oke, untuk TG di sini didapat rumus yaitu 1 dikurang rasio kendaraan terhenti atau RKH dikali dengan 0,6 dikali dengan 6 ditambah dengan rasio kendaraan terhenti dikali dengan 4, yaitu dan juga dilakukan pada arah utara, selatan dan juga barat. Oke, selanjutnya untuk rata-rata T, itu didapat dari tundaan lalu lintas rata-rata atau TL ditambah dengan tundaan geometrik rata-rata, dan juga dilakukan untuk arah utara, arah selatan maupun arah barat. Nah, untuk tundaan total didapat dari didapat dari arus lalu lintas dikali dengan nilai tundaan rata-rata, dan juga dilakukan untuk arah utara, selatan dan juga barat. Oke, dan setelah hasil survei saya pada kelompok kami pada Simpang Apil, kami mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada Simpang Apil di Jalan Jenderal Soeharto Nekoten 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada Monumen HKSN, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas melebihi kapasitas dari Jalan Jenderal Soeharto sehingga mengakibatkan derajat kejenuhan lebih dari 1, yang mengakibatkan jalan tersebut kurang efektif dalam penggunaannya. Maka perlu adanya perubahan terhadap waktu siklus, yakni penambahan durasi pada lampu hijau dan penambahan rambu dilarang parkir di sekitar lengan simpang. Inilah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.